Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berjumpa lagi di acara Hikmah Ramadan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Dan pastinya bersama saya Nabila Najib, saya akan ditemani oleh sosok-sosok yang luar biasa yang sudah hadir di sini. Siapakah mereka? Sebelum itu kami di sini akan membuka masker terlebih dahulu. Jadi kami sudah membuka masker ya Sobat Damai, dijamin aman dari COVID ya. Oke, Sobat Damai juga bertanya-tanya mungkin siapakah mereka yang hadir pada hari ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Kiai Dr. Ridwan Muhammad Yusuf selaku Ketua Umum Badan Pembina Rohani Islam Nasional. Selamat datang kembali Bapak. Terima kasih, Sobat Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yang biasa menemani saya juga ya. Oke, Bapak Usman Abdaliwatik MSI selaku Founder Komunigia dan peneliti komunikasi. Selamat datang. Assalamualaikum Mbak Nabila dan Assalamualaikum Sobat Damai sekalian. Dan pastinya ada lagi nih bintang tamu yang baru datang di hari ini, yaitu adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam yaitu Mas Raihan Aryatama SIP Ekdef ya. Iya, selamat datang dan selamat karena baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam ya. Baru saja di bulan Maret ya. Ya, di bulan Maret. Waduh, luar biasa sekali. Nanti kita akan ngobrol nih mengenai generasi-generasi muda nih ya. Oke, Sobat Damai pastinya juga pengen tahu dong kita akan membahas apa nih di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan dan produktivitas. Ramadan, bulan yang penuh berkah ya Sobat Damai. Bahkan di salah satu hadis juga disebutkan jika kita tidur gitu ya di bulan suci Ramadan itu termasuk ibadah dan bisa mendapatkan pahala. Tapi bukan berarti Sobat Damai tidur aja ya, jangan sampai seperti itu. Karena kita harus tetap aktif dan produktif seperti Pak Kiai Ridwan nih yang tetap aktif dan produktif juga ya. Yang selalu menemani Sobat Damai juga di acara Hikmah Ramadan. Boleh kasih tahu nih apa aja sih yang harus dilakukan agar kita tuh tetap aktif dan produktif nih Pak di bulan suci Ramadan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Ya. Di penghujung Ramadan kita, hari ini kita terlihat semakin semangat seharusnya. Buah daripada perjuangan kita untuk memperbaiki batin kita, memperbaiki diri kita. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan penempaan, bulan penjernihan, bulan pembersihan hati. Hati yang makin bening akan terekspresikan di wajahnya enak dipandang. Ini selalu saya berulang-ulang bahwa orang yang beriman itu wajahnya enak dipandang, kemudian punya semangat yang luar biasa. Bicara masalah produktivitas Mbak Nabil, produktivitas orang berpuasa. Dalam buku yang akan terbit insya Allah doakan, ada 6 buku. Yang pertama buku itu menceritakan tentang human soul disruption. Manusia mengalami pembusukan jiwa. Pembusukan jiwa ini disebabkan oleh gangguan-gangguan yang luar biasa yang tidak pernah berhenti. Iblis mengganggu manusia dengan berbagai macam metodologi. Makin hari makin meningkat. Dulu orang digoda oleh setan gak pernah menggunakan handphone. Mana ada nenek-nenek kita tuh dulu gunakan handphone. Jadi handphone tidak dijadikan media penggoda oleh iblis. Dalam film Mary yang pernah saya katakan di awal kemarin itu, devil need body. Iblis itu membutuhkan tubuh, membutuhkan tempat untuk dia bisa menggoda. Yang pertama tubuh yang dia goda, tubuh yang ditempati yang dia hancurkan. Yang berikutnya tubuh yang setelah dia hancurkan akan menjadi media untuk menghancurkan tubuh-tubuh yang lain, orang-orang yang lain. Nah di bulan Ramadan ini kita melakukan purifying proses, penjernihan, dibantu oleh Allah sang motivator sejati. Waduh. Nah, saya sebutkan waktu sang motivator sejati. Jadi kalau ada orang mengaku motivator, terkenal di mana, itu cuma peniru. Yang benar itu Allah sebagai sang motivator sejati. Bagaimana tidak? Seluruh message yang dalam Al-Quran itu isinya motivasi yang dahsyat buat manusia. Maka Al-Quran menjadi guide, menjadi tuntunan, menjadi sumber berjuta hikmah. Jadi orang yang sudah mengalami purifying proses, dia akan punya gairah untuk melakukan change, perubahan, perilaku. Perilaku yang tadinya malas, yang tadi cara berpikirnya ngaco, dia melakukan perubahan, change, safir. Saya sebut dalam buku saya itu istilahnya safir. Safir tajid iwadan aman tufarikuhu. Itu Imam Syafi'i mengatakan, ya bergeserlah, berhijrahlah dari sebuah tempat
yang membuat kamu tidak berkembang, tidak nyaman, ke sebuah tempat yang membuat kamu lebih produktif. Oke. Itu buku ketiga. Bumi Allah luas katanya. Bumi Allah luas, kemanapun kau pergi ada kesempatan yang bernilai di situ. Jangan di rumah aja ya, maksudnya harus tetap ini ya. Maksudnya Betul. di rumah aja, maksudnya kita Istilah Iya. milenialnya mager ya. Iya, tim Kelas rebahan. itu. Jangan rebahan, Iya. jadi tim rebahan ya kalau bahasa milenialnya. Tim rebahan itu Tim rebahan, viral banget di iya. sosial media. Ya. Nah, orang yang sudah mengalami shifting ya, pergeseran atau Pergeseran, change ya. Buku Prof. Renal Kasali itu ada buku judulnya Change ya, perubahan. Bagus sekali, tapi saya juga mau buat buku tentang perubahan, tapi perubahan suasana batin ya. Dari suasana yang galau, gelisah, kacau gitu, menjadi batin yang lebih tenang lagi. Nah, setelah kita mengalami perubahan batiniah, kita hijrah secara batiniah untuk lebih baik, kita masuk buku keempat, yaitu bagaimana kita mempunyai gairah meraih 1.000.000 bintang. Jadi kita nggak puas, hidup ini kok cuma taunya ini, taunya itu. Bahkan saya bilang sama teman-teman, modal pulang itu luar biasa loh, apapun harus kita pelajari. Kalau kita ahli komunikasi nggak cukup. Kenapa? Malaikat nanya nggak tentang komunikasi aja. Standar Dengarkan, pertanyaan. Bapak. Malaikat tuh nanya, iya, kalau Jadi ekonomi tidak aja. hanya itu saja ya, Malaikat Pak, ya? nanya nggak cuma ekonomi, Iya. apa peran ekonomi yang kau lakukan waktu hidup gitu. Iya, betul. Jadi pertanyaan dalam kehidupan ini kemudian kita bawa mati, pertanyaannya lengkap dan luas. Jadi bagaimana mungkin kita mempersiapkan kepulangan kita nanti Iya. dengan kecanggihan-kecanggihan sederhana yang kita punyai. Atau kebintangan-kebintangan standar. Maka saya tulis dalam buku saya itu meraih 1.000.000 bintang. Waduh. Apapun keahlian yang kita perlukan untuk modal kita hidup dan modal kita mati, kita perlu kejar. Jadi ada filosofi learn and growth. Kita selalu ingin punya gairah belajar untuk belajar dan bertumbuh, belajar dan bertumbuh. Itu yang saya sebut dengan istilah tadarus ya. Baca Quran, kemudian menyelami kedalaman samudra Al-Quran itu. Iya, betul, Pak. Kemudian buku kelima saya bicara tentang no doubt, menjadi manusia yang tiada ragu, pemberani, karena dia sudah mengalami fase awal tadi itu, dia jadi manusia pemberani, dan akhirnya yang puncaknya buku ke-6 itu high impact career. Jadi apapun nanti yang menjadi amanah di tangannya, dia kerjakan secara profesional. Jadi alhasil bulan Ramadan ini sebetulnya adalah bulan untuk penjernihan. Ketika setelah kita jernih, maka kita akan menemukan hal-hal baru yang membuat kita menjadi sangat produktif. Jadi kalimatnya bahwa tidur pun mendapatkan pahala. Iya, itu Pak. Artinya Bagaimana tuh Pak? tidur bahan tadi, tidur aja nggak Rebahan. ngapa-ngapain tuh ada hadiah di situ. Iya. Apalagi kalau di atas tidur, Tidur. aja bangun kemudian kita berbuat, itu berlipat ganda. Berlipat ganda ya. Nah kemarin ada Zoom, saya menjadi narasumber dalam Zoom timnya ITB, Super Connection Made in ITB gitu. Seorang guru besar UGM, Ya. beliau kalau tidak salah Sekjen Asosiasi Guru Besar se-Indonesia menyampaikan begini, seharusnya tidak boleh ada orang miskin di Indonesia ini karena apa? Sampah benda terbuang saja itu bisa menjadi uang. Sampah Waduh. ya. Sampah, Iya. arti sampah itu kan kalau benar kata sampah kan sesuatu yang jorok, terbuang. iya. Jadi sampah sesuatu yang tidak bernilai kata orang itu, sesuatu yang menjijikkan itu saja bisa berubah menjadi rupiah. Apalagi di atas sampah. Nah ini mungkin filosofinya sama, analoginya sama dengan Iya. tadi. Tidur aja dapat pahala, apalagi bangun kan gitu kan. Nah jadi kalau orang tidak mempunyai pola pikir yang dibenahi Iya. gitu, mindsetnya harus dibenahi dulu bahwa tidak ada kemiskinan seharusnya kalau kau ingin berbuat, kau ingin bergerak, kalau kau ingin punya semangat yang luar biasa, maka tidak ada kata miskin itu sebetulnya. Tadi dalam pembicaraan sebelum Iya. pertemuan kita tadi, Iya. ada orang jual bakwan bisa jadi jutawan ya. Jutawan, iya. Gitu. Jual Ya. sambal pakai. Jual sambal jadi jutawan juga ya. Nah ternyata keliru besarnya kalau ada orang bilang gara-gara corona penghasilan gua rendah. Enggak juga ya. Kalau gitu corona yang menghambat rezeki Allah turun, nggak bisa. Saya ceritakan sama jamaah gini. Iya. Allah kirim rezeki bertruk-truk dengan alamat yang sudah tidak berubah ya, alamatnya jelas. Tahu-tahu truk rezeki tadi itu balik kepada Allah. Ya Allah, mohon maaf, kita nggak bisa jalan. Kenapa? Dihalangi sama corona. Gitu. Jadi Allah balik terus kepada Allah rezeki tadi. Nggak mungkin Nggak dong. mungkin, iya. Jadi rezeki, tetap dibentangkan rezeki semesta alam ini, hanya manusia diminta untuk merubah cara menjemputnya gitu.
Nah ini menarik ini, merubah cara menjemput. Merubah. Ada orang yang berbisnis di sektor non-real. Sektor non-real itu diantaranya kalau nggak salah ya itu konsultan, itu sektor non-real ya. Lebih bersifat jasa ya mungkin jasa, ya. kemudian Soft skill ya. motivator, semuanya kerumunan. Termasuk saya ini, kerjaan saya ini di kerumunan. Di kerumunan. Ternyata sekarang udah setahun lebih nggak boleh kerumunan, jadi matilah kan gitu kan. Akhirnya harus berubah. Jadi metodologi menjemput rezeki itu yang perlu kita rubah. Itu yang saya maksud dengan shifting, perubahan atau safir tadi itu. Jadi Allah mengajarkan kita sebuah kreativitas bagaimana kita tidak menyerah dengan keadaan. Betul. Apapun yang terjadi tetap semangat. Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah punya kehendak, sudah punya keinginan, sudah punya kemauan yang kuat, urusannya kembali kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengatur. Jadi sebetulnya produktivitas itu akan semakin meningkat tinggi, termasuk happiness index juga akan meningkat tinggi di bulan Ramadan itu sebagai tonggak permulaan. Kemudian nanti di bulan-bulan sebelumnya kita tetap makin produktif dan makin happy. Itu saya kira pengantar awal Mbak Nabil tentang produktivitas ya produktivitas, Pak ya. Ini berarti Pak kalau misalnya kita bawaannya tidur mulu, benar gak sih Pak? Kita akan merasa jadi makin males, makin gak berkembang gitu ya gitu. Karena berharap tidur juga mendapatkan pahala. Itu adalah pemikiran yang jelas-jelas salah ya Sobat Damai. Nah berarti produktivitas seperti apa nih yang bisa menggerakkan nih mungkin generasi-generasi muda gitu agar tetap produktif nih di bulan suci Ramadan? Iya. Kebetulan di pesantren kami Mbak Nabil, Pak Usman ya, Mas Rehan, saya membuat satu terobosan baru atau breakthrough ya. Saya dulu jadi konsultan Dignas ya, konsultan pendidikan, konsultan perguruan tinggi, saya ngajar World Class University Program, saya ngajar World Class School gitu. Ya saya punya sampel di DKI Jakarta, insya Allah ini sekolah-sekolah terbaik DKI Jakarta pernah menjadi klien kami. Namun kami buat terobosan baru untuk saat ini, the very urgent problem masyarakat Indonesia adalah kemiskinan. Nah, sementara sekolah-sekolah ini, mohon maaf kepada kepala sekolah, kepada para rektor dan para kepala dinas pendidikan, saya ingin menyampaikan kegelisahan masyarakat. Apa yang diajarkan di sekolah itu tidak terlalu relevan dengan kepentingan masa depan. Apa tuh Pak? Yang contoh tidak misalnya relevan? gini, sekolah mengajarkan cara-cara menjawab soal-soal sekolah. Soal-soal sekolah, soal-soal dinas, jadi ada ujian sekolah, ada ujian nasional kan gitu kan. Sekarang betul, mungkin nggak ada lagi. Tapi yang diajarkan kepada siswa-siswa itu bagaimana menjawab soal-soal sekolah, soal-soal pelajaran. Nah, saya buat gebrakan baru. Santri atau siswa sekarang belajar bagaimana menjawab soal-soal kehidupan. Dunia lebih real awal. Dunia realnya ya. Dunia real. Dunia real. Jadi anak SD. Faktanya saya buat penelitiannya, anak-anak SD ini bapak ibunya miskin, bapaknya berpisah sama ibunya, bapaknya ke Kalimantan, ibunya ke Arab Saudi. Anaknya sama nenek tadi. Ini problema kemiskinan. Betul. Kalau mereka tidak punya masalah itu tentunya dia utuh satu keluarga sehingga anaknya sedih itu. Saya bilang sama si anak tadi, problem terbesar kamu orang tua kamu adalah finansial nak. Kalau gitu kamu bangkit dari sekarang, kamu tetap belajar sekolah, tapi juga belajar menghadapi problema hidup. Jadi soal-soal kehidupan itu kita kedepankan kepada mereka, kita ajarkan kepada mereka, namun dengan bahasa milenial, dengan bahasa anak-anak tentunya ya. Gitu. Bagaimana mereka punya gairah untuk bangkit, contoh nih, kami ajarkan entrepreneurship. Mereka dagang tuh. Dagang ya. Tadi mungkin dagang bakwan, dagang buah, mereka bawa keliling gitu. Bahkan dagang es teh manis aja teh manis ya, sesimpel itu ya. Menghasilkan luar biasa ya. Iya, menghasilkan luar biasa. Nah, paling tidak mereka punya sifat kemandirian gitu, tidak mau tangan di bawah. Jadi tangan di bawah lebih jelek dari tangan di atas. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah kan gitu kan. Betul. Nah, kita ajarkan spirit ini, mindset ini sejak dini. Jadi mereka tetap belajar sekolah, mereka bisa menjawab ujian sekolah karena pelajaran Dignas sudah diatur, sudah dipaketkan. Namun beyond materi-materi sekolah itu, ajarkan mereka bagaimana mereka mengenali problema-problema kehidupan, soal-soal kehidupan. Ajarkan kepada mereka untuk dari sejak dini mereka ngajari membantu orang tuanya. Topang orang tuanya, karena tidak semua orang tua punya keberuntungan mempunyai ekonomi yang cukup. Jadi mindset ini kita rubah, bahwa sampah saja, kata Prof. Gunawan kemarin itu, sampah saja bisa jadi sumber penghasilan, apalagi di atas sampah. Nah, terus yang terpenting,
perubahan mindset cara berpikir. Jadi masyarakat Indonesia, para pemuda-pemudi yang menganggur, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat kuliah kemudian menganggur, ajarkan mereka untuk merubah cara berpikir. Bahwa jadilah manusia produktif, kreatif yang bisa menjadi manusia mandiri. Nah, the spirit of Ramadan tadi. Biasanya orang-orang yang tidur, rebahan segala macam itu sebetulnya ada problem di hatinya. Oh, ada problem Itu di pasti hati ada lagi ya Pak ya. kegelisahan. Berarti ini Kembali sumber tadi. semuanya tuh dari Iya. hati ya Sobat Damai. Iya. Ini harus dicek juga nih Sobat Damai yang suka rebah-rebahan. Bisa problem gelisah, bisa problem nahan lapar. Antara dua ya Pak ya. Ini gelisah hatinya kenapa tuh Pak biasanya Bisa, kalau dia punya seperti problem itu? yang tidak terselesaikan. Terus ketika dia bangun, ngapain gua bangun gitu? Belum maghrib. Ada lagu bagus. Oh my sleeping child, the world so wild but you build your own paradise. Jadi bayi-bayi itu ada seorang penyanyi, anaknya tidur. Dia tetap jaga anaknya tetap tidur karena waktu dia tidur anaknya membuat mimpi indah. Gitu. Kemudian kalau kamu bangun, kamu akan melihat fakta kehidupan yang mengerikan. Udahlah kamu tidur aja gitu kan. Jadi ada orang tidur tuh untuk menghindari fakta kehidupan. Oke. Kalau gitu mendingan buat mimpi berikutnya, Wih. buat mimpinya bisa berjilid-jilid mimpinya kan gitu kan. Iya. Dia nggak berani berhadapan sama kenyataan hidup. Itu dikhawatirkan itu tadi. Jadi generasi rebahan tadi itu, Iya. Tim rebahan tadi dia memang takut menghadapi kenyataan. Berarti gitu. bisa dikatakan ya kalau misalnya terlalu banyak rebahan kayak gitu mentalnya juga mental tanda kutip tempe Iya, ya. betul, Iya kan maksudnya betul. kalau ini mungkin kalau nggak tahu Sobat Damai bisa searching di Google mental tempe itu apa. Berarti menurutnya gampang menyerah gitu ya. Gampang menyerah. Ya. Jadi perlu diwaspadai ya kalau ada lihat sahabat atau adik kakaknya rebahan mulu gitu waktu Ramadan, curiga nih. Kamu punya masalah apa kok nggak berani bangkit kan gitu kan? Bukan Gitu. karena pahala itu tadi ya, berarti karena Bukan ada karena masalah. pahala, karena memang ada masalah itu. Gitu. Luar biasa sekali. Nih kalau Pak Usman nih, saya mau tanya nih, ini kan tadi udah ngomongin generasi muda nih, Iya. udah gitu generasi rebahan, tim rebahan nih. Tim rebahan ya. Tim rebahan gitu Tim ya. rebah. Nah ini gimana nih generasi muda zaman now nih, atau zaman sekarang sama zaman dulu tuh gimana? Baik. Karena kan perbedaan dong, kalau sekarang tuh lebih mudah. Apa-apa Betul. pakai aplikasi, udah datang, misalnya Iya. makanannya, kita nggak usah effort gitu untuk ke tempat tersebut. Betul. Ini ada perbedaan nggak sih dari Baik. segi produktivitas akan lebih banyak Iya. positifnya apa negatifnya di Di zaman zaman sekarang sekarang? Ya. Kita mungkin sedikit tidak terbantu ya dengan istilah-istilah ya. Misalnya sekarang ada istilah touchless ya. Ya. Jangan disentuh Iya. ya. Apa minim sentuhan. Minim sentuhan. Paperless ya Iya. kan? Nggak pakai kertas. Nggak pakai kertas. Faceless, nggak bertemu. Iya. Lama-lama males ya. Les semua ya. Les semua ya. Makanya saya tadi berpikir bahwa kita mungkin Sobat Damai ya, tidak mungkin ada istilah nganggur ya. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Misalnya ada istilah wal asr gitu Pak Kiai. Iya, iya. Demi masa loh, coba. Allah bersumpah itu. Demi masa, demi waktu ya. Apa artinya? Jangan sampai engkau sia-siakan waktumu. Rebahan itu kan menyanyiakan waktu loh. Iya. Saya ulang Sobat Damai, rebahan itu dalam tanda kutip, bahkan saya bilang dengan sangat eksak, dia menyanyiakan waktu. Kalau rebahannya tanpa zikir misalnya ya, Iya. rebahannya hanya sekitar tidak mampu menghadapi Iya. kenyataan misalnya. Atau rebahan ambil main gadget Betul gitu ya. Itu kan membuang-buang masa, Iya. al-asrnya dibuang. Atau wadduha, demi waktu pagi coba. Allah bersumpah demi waktu pagi. Ini kan simbol produktivitas. Pagi itu jangan digunakan. Ada orang bilang, kenapa bangun pagi? Supaya saya nggak telat nganggur. Gitu ya. Nggak telat nganggur. Gitu ya. Bahkan walaili idza saja. Jadi sumpah Allah di Al-Quran dalam bentuk waktu itu menunjukkan, hei manusia jangan sia-siakan waktu. Entah itu usiamu masih muda, entah itu engkau sudah masuk generasi tua, sama saja. Waktu cuma 24 jam. Gunakan sebaik-baiknya. Itu udah simbol produktivitas. Satu lagi. Kalau saya sholat, itu kan berdiri, sikap awalnya kan, berdiri. Berdiri ini bukan sekedar berdiri sholat, tapi dia simbol kebangkitan, qiyam ya. Berdiri itu qiyam artinya bangun dari duduk, bangun dari tidur. Semua orang produktif rata-rata lebih panjang berdirinya ketimbang duduknya. Coba lihat pegawai-pegawai bank, pegawai-pegawai pabrik ya, itu lebih banyak berdirinya ketimbang duduknya ya. Maksud saya simbol saja bahwa qiyam berdiri sholat itu simbol produktivitas. Maka Produktivitas. nggak masuk akal sehat saya kalau ada orang sampai hari ini Sobat Damai bilang bahwa kamu kok nggak kerja? Iya saya masih nganggur nih.
Terlalu banyak hal di muka bumi ini. Tadi Pak Kiai singgung. Kalau di bumi yang satu kita tidak punya hal yang bisa dikerjakan, pindah ke bumi yang lain. Hamparan buminya begitu luas. Maka nggak masuk akal saya kalau orang, kenapa nganggur saya di PHK, nganggur. Tadi udah dikisahkan. Iya. Sambel 6.000 sepak. Tetapi jangan lihat 6.000-nya sepak dong. Ribuan orang pesan sampai hari ini. Kemarin baru ketemu pedagangnya. Berarti itu bisa jadi salah satu efek positif juga dong dengan sosial media kata orang sekarang. Blessing in disguise ya. Ada berkah di balik musibah. Musibah, Iya. ya. Kemampuan untuk mengambil celah gitu ya, mengambil kayaknya ini laku dijual gitu ya. Makanya nggak habis pikir kalau ada orang bilang nganggur gitu ya. Di depan stasiun kereta api apa namanya Gondang Dia ini, Gondang Dia itu. Saya wawancara langsung, saking eagernya saya untuk mengetahui kenapa ada istilah nganggur ya. Dia bilang omset keuntungannya berapa? Omsetnya 6 juta, keuntungan bersihnya 2 juta. Dagangnya apa? Pisang goreng sama sukun. Pisang goreng dan sukun. Tahu. Ya kayak nangka itu ya, tapi masih mentah itu digoreng. 2 juta itu udah untung bersih. Kalau 5 hari kan sudah 10 juta, 10 hari sudah 20 juta. Sebulan 60 juta keuntungan bersihnya. Lapaknya cuma 1 kali 1,5 meter di depan stadion Gondang Dia. Ada real story-nya, surviving story-nya. Maka pulang ke rumah saya betul ya, nggak mungkin ada kata nganggur. Allah menciptakan begitu luas karunia-Nya. Hanya soal apa? Lagi-lagi gengsi ya. Gengsi. Mungkin generasi nanti dicocokin dengan iya. pemantauannya Mas Raihan. Mas Raihan. Betul? Generasi muda sekarang itu lebih tinggi gengsinya ketimbang bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Iya. Pendekatannya cuma cari kerja, ngelamar kerja, ada nggak lowongan di sini? Kenapa dia tidak melihat seperti saya katakan di awal-awal dulu? Kalau plan A tidak jalan, Pak cari plan B. Plan B tidak jalan, plan C. Kalau plan C tidak jalan, bukankah masih ada huruf D sampai Z? Jadi terlalu banyak hal yang bisa dilakukan. Iya. Jadi kata mentok itu nggak ada bagi seorang muslim. Kata mentok itu nggak ada dalam seorang muslim. Kenapa? Hamparan bumi Allah begitu luas. Jadi produktivitasnya dimulai dari sholat. Bangkit berdiri itu bukan sekedar untuk berangkit takbiratul ihram. Bangkit dari untuk maju, bangkit untuk lebih sukses. Itu maksudnya. Jadi kalau dari banyak rebahan, ya? Susah bangkit kalau rebah itu. Susah bangkit ya, udah terpuruk aja kita ya. Betul. Jadi jangan ngadu perut sama lantai biar adem gitu ya, biar dingin ya. Padahal sebenarnya yang di lapak misalnya Bapak bilang 1 meter gitu ya, kali 1,5 meter itu yang nggak seberapa besar gitu. Itu juga sebenarnya entrepreneur loh, ya kan ibaratnya, ya kan maksudnya jangan kira gitu, orang kan nganggapnya udah maunya yang tempatnya keren gitu. Sampah tadi bisa dikelola jadi duit. Iya. Apalagi yang bukan sampah, kan pisang goreng bukan sampah, makanan gitu kan. Nah berarti nggak ada bedanya antara dulu dengan sekarang. Yang berbeda ada cara orang sekarang memperlakukan situasinya. Kan bisa jadi faktanya satu tapi situasi responnya berbeda. Ada orang merespon PHK dengan pesimis. Kenapa di PHK? Iya nih ada pandemi. Akhirnya pesimis kan ya, nggak berusaha. Di sisi lain ada orang di PHK. Kenapa di PHK? Ada pandemi. Tapi dia jualan bakso. Jualan baksonya internasional yang pesan dari Eropa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi dia berusaha jadi tukang bakso, habis di PHK dari perusahaan, di pandemi di tahun lalu itu dia jualan bakso, tapi yang pesan bakso dari Eropa. Masuk akal? Masuk akal. Basi dong. Bisa kalau di frozen Pak. Frozen food. Jadi sama maksudnya adalah kenapa dia jualan bakso? Bukan frozen ya. Yang pesan dari Eropa. Mesennya gini, tolong ya saya pesan 100 porsi, tapi tolong dibagikan di perapatan Senen. Yang banyak orang yang nggak bisa makan enak. Jadi dia pesan dari sana, tapi dikelola di sini. Dan itu omsetnya bisa jutaan. Dari PHK loh ya. Sama-sama di PHK, yang satu pesimis, rebahan, yang satu bangkit dari sholatnya gitu ya. Iya, bangkit ya dari keterpurukan. Jadi Islam penuh dengan dorongan-dorongan produktif. Dalam makna lebih banyak menghasilkan hal yang bisa perlu dikerjakan, jauh lebih banyak manfaatnya. Jadi jauh lebih banyak manfaatnya. Betul. Ya. Saya ada pertanyaan untuk Sobat Damai ya. Coba Sobat Damai sekalian merenung sekarang coba. Kontribusi apa yang sekarang sudah Anda torehkan di usia yang sekarang ini? Nah, itu harus itu dipertanyakan. Aja coba jawab coba. Kontribusi apa yang Anda sudah torehkan? Baik sebagai anak di rumah, sebagai suami atau istri, baik sebagai pegawai di kantor, baik sebagai anggota masyarakat. Prestasi apa yang sudah Anda torehkan? Kontribusi apa yang sudah Anda torehkan?
Dan sebagai legacy ya. Itu bisa jadi indikator juga ya, Betul. apakah Anda gitu ya Sobat Damai termasukkah yang produktif, Ya. ataukah tim rebahan? Bah, itu. Saya nggak tahu ini istilah dari mana. Iya memang Rebahan. netizen itu ada tim rebahan gitu ya, suka ngomong kayak Makanya gitu Sobat Damai. istilah itu sebenarnya kontraproduktif. loh, Iya, ya, dengan kontraproduktif. Tema kita kan. Iya, gitu. iya. Jangan tim rebahan, tim bangkitan. Iya, tim bangkit ya. Dan untuk langsung ini. Nah, Betul. sekarang biar supaya mendorong nih Sobat Damai, generasi muda gitu, dan generasi-generasi lainnya Iya. yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Betul. Pastinya kita Masyarakatnya. juga ingin tahu dong, campaign-campaign apa sih yang harus dilakukan agar mendorong nih orang-orang agar lebih bisa produktif. Orang itu akan cenderung niru kalau ada di depan matanya konkretnya kan gitu ya. Iya. Maka diperbanyaklah di campaign-campaign produktivitas kita itu adalah surviving story. Kisah-kisah orang yang survive di tengah musibah. Iya. Jangan dikasih kisah-kisah yang orang yang pesimis, ya, yang tidak ada harapan, harapan. Perbanyaklah kisah-kisah sukses, jadi orang yang terpuruk menjadi bangkit. Kisah kayak gitu bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Damai ya, yang milenial, sehingga bulan Ramadan nanti sejak pasca Ramadan tidak dijadikan bulan bermalas-malasan, bulan menabung pesimisme, tapi bulan menabung optimisme. Jadi harus tetap produktif surviving ya. story yang harus diperbanyak. Ya. Jadi cerita-cerita zero to hero Betul. itu bisa menginspirasi ya Sobat Bisa Damai ya. menggerakkan. Karena apalagi yang dari minus juga bisa Betul. akhirnya bangkit dan Betul. bisa produktif juga dan akhirnya bisa sukses ya Sobat Betul, Damai bahwa ya. ada konkretnya loh ini loh. Ada Jadi tidak gitu hanya ya. omongan itu, Tidak. ada konkretnya loh. Mbak Nabil saya tambahkan, Ha-ha. berkenaan campaign tadi itu, Campaign ya. kami mendirikan namanya AMI, Akademi Motivator Muda Indonesia. Pengen sekali one house, one motivator. Satu rumah, satu motivator. Jadi satu keluarga itu anaknya misalnya 5 orang, ya harus ada satu anak dari rumah itu yang kita edukasi untuk jadi motivator, yang untuk menjadi pencerahan buat keluarganya, memberikan gerakan, memberikan kebangkitan tadi, Pak Usman ya, Baik. untuk bisa bangkit keluarga itu gitu. Iya. Nah perlu ada edukasi. Campaign itu dimulai daripada orang-orang yang memang terpilih lebih dulu, pemuda-pemuda yang mungkin nanti Mas Yan akan jadi pilot project juga itu. Iya. Pemuda-pemuda itu kami punya program, ya. Kita pernah kerja sama BNPT, pemuda anti teroris, gitu ya. Jadi cara berpikir remaja, pemuda itu bagaimana mereka tidak suka mengarah ke situ gitu. Jadi mereka menjadi kelompok yang akan mengedukasi sahabat-sahabatnya agar tidak terjerumus kepada pemikiran semacam itu. Juga untuk masalah entrepreneurship, ada pemuda yang kita siapkan, dia bicara tentang bagaimana membangun kemampuan berdagang, kemampuan entrepreneurship ya. bagi para pemuda, para remaja. Mereka jadi motivator di mana-mana. Nah, harapannya nanti dengan seluruh gerakan-gerakan ini, termasuk juga kerjasama sama BNN, bagaimana supaya pemuda-pemuda itu tidak terjerumus kepada narkoba misalnya. Iya. Nah, pemuda yang kita edukasi ini, kemudian kita sebarkan kemana-mana, mereka menjadi role model, juga menjadi motivator untuk membangkitkan masyarakat sesuai dengan umur mereka ya, gitu ya tentunya gitu. Jadi satu rumah, satu motivator. Ya. Kalau ini berhasil, maka terjadi kebangkitan rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang mandiri sekali, yang produktif gitu. Mudah-mudahan Mas Rayhan bisa menjadikannya sebagai salah satu agenda penting, one house, one motivator. Gitu. Jadi pemuda itu diedukasi bagaimana dia diperlengkapi dengan berbagai macam bekal pemahaman tentang narkoba itu bahaya gimana, kemudian terorisme itu seperti apa, radikalisme itu seperti apa gitu. Sehingga mereka bisa menjadi duta kebaikan untuk masyarakat gitu. Iya, jadi ada satu motivator. Nah, ngomongin soal entrepreneurship, apakah gitu entrepreneurship juga termasuk harus bakat atau memang kita bisa, semua orang tuh bisa jadi entrepreneur? Itu Bisa gimana tuh? dibangun. Bisa dibangun ya Pak ya? Contoh misalnya banyak sekali pelajaran-pelajaran dari almarhum Bob Sadino ya, Ya. gitu, menggambarkan kalau mau jadi kaya nggak usah sekolah gitu. Nah, tetapi jangan sampai jangan sampai bias ya pemahamannya, bahwa artinya sekolah saja nggak cukup untuk menghadapi hidup. Perlu ada beyond materials, materi-materi yang lebih tinggi lagi yang berkenaan dengan bagaimana menghadapi problema hidup. Iya. Gitu. Jadi seperti itu dibangun, jadi bisa dibangun. Sifat jiwa entrepreneurship itu dibangun. Rasulullah Muhammad SAW dibina Allah sejak kecil itu sebagai entrepreneur gitu. Nah ternyata dalam dunia berdagang, Muhammad sebagai Rasulullah sebagai pedagang itu, di situ lahirlah kemampuan-kemampuan berkomunikasi, kemampuan kreativitas, kemampuan memahami psikologi orang lain, kemampuan sosiologi, antropologi itu lengkap dalam dunia berdagang itu. Ternyata Allah
mendidik Rasulullah itu dengan cara seperti itu sehingga jadilah beliau Rasulullah yang luar biasa Nah, gitu. betul. Dan akhirnya bisa menjadi Rasulullah contoh ya. SAW itu simbol produktif. Produktif ya. Simbol Iya, produktivitas. Dan akhirnya menjadi benar-benar menjadi contoh semua Betul. umat Islam ya Pak ya. Yang Bapak bilang ya semuanya bisa Remaja dilakukan udah gitu ya. pedagang, Iya. Remaja udah pedagang ya. Nah itulah produktivitas. Nah ternyata kita juga kehadiran Mas Raihan yang juga anak muda gitu ya, tapi tetap produktif. Langsung kita tanya karena baru saja terpilih ya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam. Bisa diceritain sedikit ya sama Sobat Damai perjalanannya sampai akhirnya bisa Harus menjadi jelas, Mbak Nabila. Ketua Umum. Himpunan mahasiswa. Ya, Bukan hiburan mahasiswa. Himpunan. Saya bilang himpunan. Saya bawanya pengen hiburan karena bentar lagi Idul Fitri kali ya. Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi apa namanya nanti kita akan berbicara nih mengenai perjalanannya nih sampai akhirnya bisa menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam. Katanya aku lihat ini di media-media online gitu. Katanya nggak nyangka akhirnya bisa terpilih. Itu gimana ceritanya? Iya, terima kasih Mbak Nabila dan Sobat Damai. Iya. Terkait terpilihnya menjadi Ketua Umum PBHMI itu bukan perkara mudah dan singkat. Iya, Tapi memang banyak upaya dan banyak energi yang diperlukan. betul sekali. Jadi sesuai tema diskusi kita hari Iya. ini tentang produktivitas, salah satu kuncinya itu adalah produktivitas itu. Jadi kalau kita pakai analogi dalam sektor ekonomi, jadi satu negara itu akan maju, akan semakin tumbuh ekonominya ketika satu bangsa itu mampu meningkatkan produktivitasnya. Iya. Begitu juga diri kita. Iya. Kita kalau ingin mencapai sesuatu hal itu, maka kita harus produktif. Jadi kalau saya merasionalisasi ke dalam diri saya, bagaimana saya ini harus produktif. Pertama memang kita sebagai anak muda ini tantangannya berat. Apalagi hiburan, apalagi misalnya kesenangan orang lain itu kita nikmati saja, kita pun sudah senang gitu. Iya. Tapi kan itu bukan tujuan kita. Jadi memotivasi diri itu yang utama. Jadi kita ini harus sering kali memotivasi diri kita bahwasanya kita ini punya tujuan dan punya cita-cita juga. Karena memang lawan terberat anak muda ini adalah kata malas tadi. Kata malas. Jadi harus sering kita motivasi diri agar kita terhindar dari kata malas. Kemauan diri itu menjadi kunci utama dan kunci pertama agar kita bisa produktif. Kemudian yang kedua, setelah kita produktif itu kita harus mempunyai rencana. Jadi kita tidak bisa produktif dengan asal-asalan. Kita harus punya rencana, kita harus menyusun step by step agar rencana kita itu berjalan lancar dan tujuan kita tercapai. Yang ketiga itu tentu kita harus punya tujuan. Rencana tanpa tujuan itu akan mustahil dan akan menjadi sia-sia. Maka kita harus punya rencana dan tujuan sebagai akhir dari rencana kita itu. Dalam menjalani proses itu, Sobat Damai dan Mbak Nabila, saya seringkali mendapat nasihat juga dari teman-teman maupun dari berbagai kalangan bahwasanya dalam menjalani sesuatu hal, mencapai impian itu, selain produktif, kita harus fokus. Oke. Nah, godaan itu sangat banyak. Ada istilah misalnya rumput tetangga lebih hijau Nah, misalnya. itu dia. Kadang-kadang apa yang kita jalani ini sebetulnya kadang-kadang tidak berimbang dengan apa yang telah dilakukan orang lain. Misal saya di usia yang setelah 28 tahun misalnya. Kalau kita berkaca kepada teman-teman yang mulai bekerja menjadi PNS atau karyawan misalnya, itu sudah bisa berpenghasilan, kemudian sudah bisa mengirimkan uang buat orang tua misalnya. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh seorang aktivis. Jadi kita tidak bekerja secara reguler, kita pun tidak punya penghasilan secara tetap, tapi kita yakin bahwasanya kita tetap berpenghasilan gitu sebagai motivasi diri. Nah, itu sebetulnya banyak sekali godaan-godaan bahwasanya kita harus bekerja agar kita bisa seperti mereka. Tetapi kita punya tujuan lain, bahwasanya menjadi aktivis mahasiswa itu bukan hanya sebagai pekerja reguler dan bukan sebagai kehidupan normal biasa. Tapi kita punya tujuan bahwasanya apa yang kita lakukan ini buat kebaikan kita pribadi dan buat kebaikan bangsa. Nah, target kita di sana. Dan kemudian itulah yang kita jalani secara fokus dan serius. Berarti Mbak benar-benar Nabila, di ini ya, dari hati ya. Maksudnya benar-benar tulus gitu ya. Maksudnya Ya, benar-benar harus ikhlas. memang ikhlas ya. Harus ikhlas. Benar-benar harus ikhlas sampai akhirnya sudah punya gelar yang punya pencapaian yang cukup tinggi gitu, gelar yang cukup tinggi gitu, tapi tetap mau mengabdi untuk mahasiswa.
gitu. Itu memang targetnya memang mau jadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam atau memang ya udahlah seiring berjalannya waktu. Karena waktu kemarin wawancara nih Pak sama media online juga, dibilangnya katanya nggak nyangka kalau akhirnya terpilih. Memang kalau untuk menjadi ketua umum itu pasti ada cita-cita kader. Oh, ada. Jadi setiap kader HIM itu saya meyakini ada cita-cita untuk itu, misinya. Misi. Karena Ambisi. itu bagian dari tingkatan tertinggi dalam organisasi. Oke. Tapi niatan aja tidak cukup. Memang perlu usaha dan perlu dorongan juga. Jadi kalau saya hanya memakai niatan pribadi saja tanpa ada dorongan dari kawan-kawan, mungkin niatan itu tidak akan terdorong dengan kuat. Maka selain mungkin dari kita ya, dorong dari kita juga, kita harus punya relasi yang kuat. Bahwasanya yang melihat diri kita itu bukan kita sendiri, tapi banyak orang lain yang akan melihat diri kita. Termasuk dalam proses yang saya jalani, sebetulnya dorongan yang paling kuat itu adalah dari luar, dari orang lain. Dorongan diri itu cukup niat saja, bahwasanya kita meniatkan dengan yang hal-hal yang baik, bahwasanya menjadi ketua umum itu tujuannya bukan untuk diri pribadi semata, tapi ini untuk kebaikan masyarakat dan umat. Dan ketika kita mempunyai niatan baik, kerja kita bagus, kita produktif, maka teman-teman dan relasi kita di sekitar itu pasti mempunyai dorongan yang kuat juga buat kita untuk kita mencapai itu. Bahwasanya untuk mencapai ketua umum itu tidak bisa dicapai dengan diri sendiri, tapi butuh teman-teman di sekeliling kita yang harus mencoba itu. Teamwork, dan intinya teamwork. semua segala sesuatunya tidak ada yang instan ya Pak ya. Tadi terkait goda-menggoda nih, Iya. ada satu lagi godaan yang membuat kehilangan fokus. Apa tuh? Yakni kecenderungan generasi milenial untuk membayangkan, mengimajinasikan ketika orang sampai di puncak. Nah itu Pak yang ini. Tapi pada saat proses mencapai puncak nggak pernah diimajinasikan. Iya. Prosesnya itu Pak. Enaknya doang yang di Enaknya dong, Enaknya dong. enak kali pengusaha besar ya, Iya. enak kali jadi dokter hebat ya, enak kali jadi profesor hebat kan Iya. ya. Selalu yang di puncak diingatkan. Lupa berdarah-darahnya kan. Iya. Ketua umum seperti Mas Raihan, lupa orang membayangkan berdarah-darahnya ketika jadi mahasiswa ya. Iya. Jadi Betul. jadi semester Perjuangannya, 1, iya. semester 2, Wah, digembleng iya. kayak apa, diomel-omelin senior gitu ya. Iya. Tidak diingat ini, tapi puncak yang diingat. Nah itu saya pikir godaan juga ya. Kenapa Godaan. generasi milenial lebih membayangkan puncaknya, tapi pendakinya tidak dibayangin juga. Harusnya berimbang dong. Bayangin juga lah berdarah-darahnya, jerih payahnya, baru membayangkan puncaknya. Sambil godaan itu juga harus diperhatikan. Dan berarti benar kata Pak Usman juga bilang banyakinlah campaign-campaign mengenai perjalanan ya, perjalanan surviving story, Orang-orang zero yang to hero survive, gitu ya, ya. dari minus gitu sampai akhirnya dia akhirnya bisa sukses, itu harus dibanyakin sekali ya, Sobat Damai juga biar bisa mengetahui juga nih bahwa sesuatu itu tidak ada yang instan didapatkan, kecuali Coba tanya- sensasi ya. Tanya Mas Raya, apa Iya. latar belakang orang tuanya misalnya, Iya. sehingga anaknya bisa jadi ketua umum. Itu bisa diceritakan Kalau juga orang gitu tua ke saya Sobat cuma Damai. PNS, tidak Nah. menjalani proses seperti ini. Tapi saya kalau soal berjuang tadi Pak, memang ini menjadi pengalaman pribadi dan bersama teman-teman. Baik. Iya. Bahwasanya untuk memotivasi diri kita, itu perjuangan itu harus dilalui dengan berat. Iya. Saya selalu dengan teman-teman Iya. mendaki gunung. Betul. Mendaki itu betul. gunung itu salah satu cara untuk saya agar bahwa perjuangan itu tidak instan. Iya. Bahwasanya proses itu sangat panjang dan melelahkan. Iya. Tapi ketika kita bisa mendapatkan itu buahnya sangat manis. Buahnya sangat manis dan terbukti ya, akhirnya jadi ketua umum ya. Saya Silakan Pak. tambah gini, saya melihat orang-orang kayak Mas Rehan ya. Saya mengenang waktu saya mahasiswa. Pak jadi Kiai demonstran juga. demonstran kebaikan. Ini Pak Kiai Iya. di masa lalu nih. Iya. Jadi orang-orang kayak begini tuh sebetulnya gini, orang-orang pintar tuh bilang begini, I know your future when I know your friends. Aku tahu masa depan kamu seperti apa ketika aku tahu kamu bergaul sama siapa. Dan biasanya orang-orang kayak gini bergaulnya terus memang bergaul sama orang-orang yang punya pemikiran, yang punya ideologi, kemudian punya semangat berjuang. Idealisme, ya. Idealisme yang bagus gitu ya. Visioner. Gitu. Jadi milieu atau lingkungan di mana dia bergaul itu yang akan membentuk kepribadian semacam ini gitu. Nggak banyak hanya pribadi unggul yang betul yang bisa seperti ini gitu. Nggak banyak yang mau berjuang untuk kepentingan orang banyak. Kadang-kadang dia bisa mengalahkan kepentingan pribadi loh. Iya. Nah itu Gitu. dia yang Jadi saya seorang bilang bisa aktivis tulus gitu. ikhlas Tadi gitu. di awal disampaikan tadi. Temen gue masuk ke PNS. Iya. Udah tergoda itu kan? Tergoda, Iya. gaji Tergoda, iya. ya kan? Godaan. Gitu. Jadi ini, tapi saya memilih jalur aktivis untuk
membina masyarakat, untuk banyak menjadi role model, untuk menjadi motivator, untuk menjadi agents of change di masyarakat ya. Ini biasanya karena lingkungan yang mendidiknya. Jadi I know your friend, I know your future when I know your friends. Jadi udah kebaca ini kayaknya bergaulnya emang para aktivis juga, para pemikir, para orang-orang yang punyai idealisme yang bagus lah gitu. Yeah. Nah tinggal orang-orang macam ini memang harus didekati oleh orang-orang yang juga punya visi yang bagus, visioner lah gitu ya, sehingga makin terdidik mereka untuk ke depan mempunyai strategi juang yang lebih baik untuk kemajuan untuk bangsa dan negara itu gitu. Ya, Saya kira luar gitu. biasa. Untuk perdamaian juga tuh. Gitu. Jadi agents of change untuk Iya. perubahan yang lebih baik. Gitu Mas Rehan. Saya setuju. Apalagi Mas Rehan ini punya hashtag nih di sosial media yaitu berdaya bersama. Boleh diceritain sedikit nih sama Sobat Damai ini apa itu? Iya, sebetulnya inspirasi dari berdaya bersama ini kan sebetulnya zaman kita kan semakin kompetitif. Iya. Jadi kalau kompetitif kita jalani sendiri-sendiri seperti yang saya katakan tadi, kalau saya berjuang sendiri itu sangat mustahil untuk mencapai tujuan saya. Betul. Maka butuh kerjasama dengan teman-teman lain. Kalau hari ini biasanya kalau kaum milenial bahasa mereka selain sinergis tapi juga kolaboratif. Nah, jadi bahasa-bahasa sinergis dan kolaboratif itu yang sebetulnya kita maknai dan kita jiwai dalam kata-kata berdaya bersama itu. Ketika kita bersama-sama maka di situ kita akan berdaya. Nah, jadi gotong royong ya, kita Berdaya bersama-sama bersama, ya gitu. Jadi nggak cuma sendiri saja tapi bersama-sama. Nah, program-program apa lagi yang diusung oleh Himpunan Mahasiswa Islam yang bisa menginspirasi Sobat Damai ini? Mungkin bisa juga nih dalam lingkup yang paling kecil gitu ya, dari keluarga gitu atau lingkungan perumahan gitu. Ini gimana? Apa Ya, yang mungkin bisa salah satu- diadaptasi gitu? Ya, salah satu program yang saya dan teman-teman usung itu waktu kampanye juga Ya. dan sampai hari ini itu adalah terkait dengan entrepreneurship. Ya. Seperti yang telah dibahas oleh bapak-bapak Luar tadi. biasa. Bahwasanya kemandirian ekonomi itu menjadi tolak ukur sekarang. Ya. Tren hari ini anak-anak muda itu Betul. sudah menurunkan egonya, sudah menurunkan gengsinya. Bahwasanya mereka berjualan itu juga sudah hal yang lumrah sekarang. Kalau dulu mungkin memang pride kita mengatakan wah berjualan itu gengsinya bukan gengsi kita gitu. Iya, masa Sobat Damai jualan gorengan gitu ya, udah Iya. rasanya seperti itu gitu ya. Bahasanya sekarang muka gua taruh di mana? Iya, itu bahasa tahun Bapak mungkin. Iya, bahasa yang saya dengar. Iya, Betul. bahasa yang saya dengar. Oke, itu emang benar-benar ya, berarti memang kita harus tetap pede aja. Yang penting halal kok ya kan Pak ya, Betul. nggak usah harus gengsi-gengsi seperti Dan itu fokus. ya. Dan sekarang bisa pakai aplikasi. Bahkan teman saya, maksudnya bisa cerita juga Sobat Damai, dia memberdayakan ibunya untuk masak gitu ya. Dia pakai aplikasi online motor yang food itu loh. Ya. Bahkan katanya tanpa modal. Iya tanpa Dropship modal, iya misalnya, dropship itu dropshipper. iya. Dan kalau teman saya masak sesuai dengan pesanan, dia tidak ada restorannya dan lain sebagainya. Itu hanya rumahan saja. Jadi sebenarnya nggak Betul kan nggak yang saya bilang ini. tadi, susah kalau kita bikin apa, nggak masuk akal kalau bisa nganggur saya nganggur. Iya ya kan? gitu Pak. Cuma Akhirnya agak berkembang gitu. terbuka banyak kemungkinan. Iya betul Pak. Nah makanya sekarang kita udah di penghujung acara nih, mungkin mau kasih pesan-pesan nih singkat nih. Kita mulai dari Pak Kiai terlebih dahulu untuk memberikan pesan agar Sobat Damai tetap produktif nih di bulan suci Ramadan. Selanjutnya nanti disusul Pak Usman sama Mas Rehan. Baik, Sobat Damai, pemirsa yang saya muliakan, kita mengambil hikmah Ramadan Karim ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul Ramadan kebangkitan kita, Ramadan kebangkitan kesadaran, kebangkitan kebersamaan, kebangkitan rasa cinta rahmatan lil alamin, kemudian kebangkitan produktivitas. Saya kira memang kita harus merubah mindset kita, setting the way you think, jadi merubah cara kita berpikir, kita merubah cara kita melihat segala sesuatu, change the way you see everything. Kemudian kita lakukan change the way you see yourself. Jadi cara melihat diri kita rubah, kemudian cara melihat segala sesuatu kita rubah sehingga muncullah sebuah semangat baru, kita menjadi manusia produktif. Jadi tidak ada kata lemah tadi, tidak ada kata kalah, tidak ada kata menyerah. Allah tetap mengirimkan rezekinya dari waktu ke waktu, hanya Allah meminta kepada kita dengan berbagai macam kejadian. Karena Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang terjadi di bumi ini tidak pernah sia-sia, semuanya penuh makna. Sehingga yang terjadi ini membuat kita tersadarkan bahwa oh kalau gitu saya harus merubah cara saya menjemput rezeki. Ya, merubah cara menjemput rezeki. Jadi muncullah orang-orang kreatif saat ini, bagus banget.
Itu disebabkan oleh keadaan-keadaan termasuk pandemi sebagai pemancing orang untuk menjadi kreatif. Mungkin tuh, ayo kita bersemangat, tetap semangat gitu, jadi manusia produktif, buah daripada Ramadan Karim yang kita nikmati. Gitu Pak Nabil. Terakhir Pak Usman, singkat saja, karena waktu yang sudah sangat singkat. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan itu bukan malah kendor ibadahnya, malah kenceng ya. Bahkan frekuensi maupun kualitasnya ditambah. Apa artinya? Ramadan memang bulan produktivitas. Artinya menghasilkan jauh lebih banyak lagi, jauh lebih berkualitas lagi. Yang kedua, bukan hanya Ramadan. Ajaran Islam memotivasi kita semua untuk menjadi orang yang sangat produktif. Misalnya saja ada kata-kata sari'u, ya, ada kata-kata fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa artinya? Tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada hari yang berlalu tanpa hal-hal yang bermanfaat. Terakhir, bahwa kita semua dimotivasi oleh ungkapan ini, bahwa pemenang itu melihat jawaban di antara setiap masalah, sementara yang pecundang melihat masalah di antara jawaban. Maka temukanlah jawaban di sekian banyak masalah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Usman. Terakhir singkat saja untuk generasi muda. Pertama, memang pemuda adalah tonggak pembangun bangsa. Jadi memang kita sebagai anak muda harus mempunyai motivasi yang kuat dan harus produktif. Banyak yang beranggapan bahwasanya kita ini belum berpengalaman, tapi yakinlah masa depan itu di tangan kita semua. Anak muda punya masa depan. Luar biasa sekali. Sobat Damai, kita baru saja menyaksikan pesan-pesan tadi yang luar biasa sekali, bagaimana bukan jadi alasan ya Sobat Damai di bulan suci Ramadan kita bermalas-malasan. Dan pesan tadi sekaligus menjadi tanda berakhirnya acara Hikmah Ramadan hari ini. Saya Nabila Najib pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu sahabatku semua, jadikan hidup ini indah. Kita butuh hal yang baik dari hati. Itu